Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan sekalian semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga untuk seluruh keluarga di rumah. Halo sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini tanggal 9 November 2021 kembali kita akan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Halo sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran kedua. Kemarin kita sudah selesaikan pembelajaran pertama di subtema kedua ini, dan kita akan lanjutkan untuk pembelajaran kedua. Jadi sebelum kita belajar, silakan sekalian mempersiapkan alat tulis dan bukunya dan simak penjelasan Pak Guru untuk materi kita hari ini. Mari kita masuk materi kita hari ini. Baik, kita akan masuk di pembelajaran 2 dan silahkan lihat anak sekalian di halaman 3 kita bahas untuk materi pertama, materi bahasa Indonesia. Di sini ada teks dan kita coba pahami, kita coba baca dan kita akan jelaskan ya. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Siswa SD Cemara terbiasa hidup bersih dan sehat. Mereka selalu membuang sampah di tempat sampah. Jenis-jenis sampah juga dipisahkan. Ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah busuk. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah busuk. Contoh sampah organik anorganik yaitu plastik, kaleng, dan botol. Sampah yang tidak dibuang akan menyebabkan genangan air. Genangan air menjadi tempat nyamuk bertelur. Jika dibiarkan, akan menyebabkan banyak nyamuk. Beberapa jenis nyamuk berbahaya bagi manusia. Nyamuk dapat mengakibatkan demam, berdarah, dan malaria. Membuang sampah perlu memahami jenis sampah yang dibuang. Kebiasaan tersebut akan menjaga kebersihan. Selain itu, lingkungan bersih menciptakan manusia yang sehat. Kebiasaan baik menjaga kebersihan harus dilanjutkan. Nah, sekalian, tentunya kita selalu harus wajib ya. Kalau sudah dikatakan wajib, berarti kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Untuk siapa itu? Ya tentunya untuk kita sendiri ya, dan juga untuk keluarga kita. Nah, membiasakan hidup bersih dan sehat itu dimanapun kita berada ya, baik itu kita berada di sekolah, ketika kita berada di rumah, di tempat wisata, dan lain sebagainya. Kita harus membiasakan hidup bersih. Bagaimana cara membiasakan hidup bersih? Contohnya adalah yang paling sederhana adalah membuang sampah di tempatnya ya. Ini sederhana sekali sebenarnya. Membuang sampah ketika kita berada di sekolah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, karena sudah ada disediakan tempat sampah ya. Nah, sampah ini juga memiliki banyak jenis ya. Umumnya ada 2 jenis ya. Ada sampah organik dan anorganik. Oke, organik itu adalah sampah yang mudah busuk. Seperti apa? Ya, seperti bekas makanan, sisa makanan ya. Seperti tulang ikan, tulang ayam, itu sampah organik. Apalagi yang paling sering kita lihat adalah daun ya, ranting-ranting dan sebagainya. Nah, itu sampah organik. Sampah organik ini itu bisa diolah oleh tanah ya. Jadi biasanya sampah organik ini, kalau kita punya sampah organik dan kita punya lahan, itu bisa ditanam di dalam tanah ya, kalau kita tidak mau membuang sampah organik ini ya. Nah, selain itu ada juga namanya sampah anorganik. Nah, ini sampah yang tidak mudah busuk ya. Nah,
sampah anorganik ini tidak bisa diolah oleh tanah. Ya, contohnya apa? Contohnya plastik, kaleng, botol, besi-besi dan lain-lain. Nah, contohnya plastik. Plastik itu walaupun kita simpan di dalam tanah, kita tanam di dalam tanah itu lama sekali pengolahannya. Ya, berdasarkan yang pernah Pak Guru baca, katanya sampah plastik itu kalau disimpan atau ditanam dalam tanah itu butuh ratusan tahun untuk tanah bisa mengolah sampah plastik itu, ya. Makanya kita tidak boleh membuang sampah, khususnya sampah anorganik di sembarang tempat karena tidak bisa diolah oleh tanah. Kalau sampah organik itu bisa kita tanam di dalam tanah karena tanah bisa mengolahnya. Kalau sampah anorganik itu tidak bisa, ya. Makanya kita harus membuang sampah anorganik ini di tempat pembuangan sampah, ya. Makanya harus dipisahkan. Ya, terkadang plastik itu kita bisa olah kembali, ya. Misalkan botol plastik, makanya biasa ada yang membeli botol plastik bekas, ya, atau bekas minuman. Nah, itu supaya apa? Supaya bisa diolah kembali, supaya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu bisa dikurangi, ya, dengan diolah kembali. Itulah gunanya pengolahan sampah, ya. Nah, untuk apa itu semua kita pelajari, kita pahami bagaimana membuang sampah, ya, tentunya untuk kita sendiri, ya, supaya lingkungan kita bersih, kemudian tidak menyebabkan genangan air, terutama di got, ya. Jadi anak sekalian jangan pernah membuang sampah, khususnya membuang sampah yang plastik, kaleng dan lain di got, ya, karena pasti akan tergenang gotnya. Oke? Baik, saya kira bisa dipahami, ya sekalian. Intinya buanglah sampah di tempatnya, ya, dan anak sekalian biasakan hidup bersih dan sehat. Baik, kita lanjut materi berikutnya di halaman 37, materi PPKN. Kewajiban melaksanakan piket. Siswa kelas 2 memiliki jadwal piket kelas. Piket untuk membersihkan kelas. Lala, siswa kelas 2. Lala memiliki jadwal piket hari Rabu. Setiap hari Rabu, Lala datang lebih awal. Teman piket Lala yaitu Ega, Bayu, dan Rani. Saat melaksanakan piket, mereka berbagi tugas. Lala sering menyapu lantai, Ega membersihkan papan tulis, Bayu membersihkan kaca, Rani membuang sampah. Mereka bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Saat melaksanakan piket, kelas menjadi bersih dan rapi. Para siswa merasa nyaman belajar di kelas. Baik, sekalian. Nah, itu tadi, ya. Kalau di sekolah kita itu biasanya kita adakan piket kelas, ya. Maksudnya apa? Ini piket kelas adalah untuk membersihkan kelas kita tiap hari, ya. Jadi tiap kelompok itu dibagi, ya, dalam satu kelas itu dibagi tiap kelompok. Hari Senin siapa, hari Selasa siapa, Rabu, dan seterusnya. Supaya apa semua itu? Tentunya supaya kelas kita atau lingkungan sekolah kita tetap dalam keadaan bersih. Dan siapa yang akan menikmati kalau keadaan bersih, kelas bersih? Ya, tentunya siswa semua yang ada di dalam kelas, ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam melaksanakan tugas piket ini tentunya kita harus adil membagi kerjaannya atau membagi tugasnya, ya. Ada yang menyapu, ada yang mengepel lantai, ada yang membersihkan debu, dan lain-lain. Dan tentunya kalau sudah dibagi tugasnya, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas kita, ya. Jadi jangan ada yang malas-malasan, ya. Jadi nanti kalau anak sekalian masuk sekolah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa masuk sekolah, jadi pasti akan diadakan piket kelas dan kita harus bertanggung jawab. Anak sekalian harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, ya. Jadi kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Oke? Baik. Saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dan kita akan masuk untuk tugas hari ini. Silahkan kerjakan latihan pembelajaran kedua di halaman 39, ya.
Silahkan dikerjakan dengan baik. Bagian A silahkan disilang di buku pengayaan, dan bagian B silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Oke, anak sekalian, saya kira cukup untuk materi dan tugas kita hari ini. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami apa yang sudah Pak Guru jelaskan ya. Tentang apa tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu tentang membersihkan, membiasakan hidup bersih ya. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Nah, kalau kita bersih, lingkungan kita bersih, tubuh kita bersih, tentunya kita akan terhindar dari penyakit ya. Nah, termasuk juga kita harus makan makanan yang bersih ya. Makanan yang bersih, tidak boleh jajan sembarangan ya. Lebih baik kita makan makanan yang dibuatkan oleh orang tua atau ibu kita di rumah ya, supaya tubuh kita tetap dalam keadaan sehat. Kemudian tadi kita juga sudah bahas tentang piket kelas ya, yang dimana piket kelas ini menjadi tanggung jawab semua anak sekalian ketika berada di sekolah ya. Dan tanggung jawab itu harus kita laksanakan dengan baik ya. Baik, anak sekalian, saya kira cukup untuk materi hari ini. Dan sebelum Pak Guru tutup, selalu Pak Guru ingatkan untuk anak sekalian belajar dengan baik ya. Belajar mandiri, disiplin mengerjakan tugas, dan Pak Guru akan selalu tunggu tugasnya walaupun sampai malam ya. Mungkin anak sekalian ada yang baru mengerjakan sore hari atau siang hari, tidak apa-apa, karena Pak Guru akan tunggu. Yang terpenting adalah anak sekalian disiplin ya, jadi disiplin mengerjakan tugas pada hari itu ya, jangan ditunda besoknya ya, karena itu bukan lagi namanya disiplin ya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak anak sekalian, dan Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.